Rencana vaksinasi berbayar lewat Kimia Farma bergulir di DPR. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menentang keras rencana ini. Menurutnya vaksin berbayar bukanlah opsi untuk mencapai target kekebalan komunitas yang tengah dikejar pemerintah. Menurut saya jangan sampailah di tengah situasi pandemi kayak gini nih kita juga ada hal-hal yang terselubung di belakang ini. Kita ini semua sedang berjuang. Kita Komisi 9 juga ingin bermitra dengan maksimal dan optimal dengan Kemenkes mensukseskan program vaksin nasional ini. Saya nggak yakin sumbangsih dari vaksin berbayar ini akan sangat signifikan terhadap pencapaian herd immunity. Ya, sementara vaksin yang nasional aja kita masih kekurangan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap asal-muasal di balik vaksin COVID-19 berbayar. Menkes menyebut swasta seharusnya bisa lebih cepat mengakselerasi vaksinasi, namun pada kenyataannya tidak mencapai target. Tapi memang di vaksin gotong royong ini kalau kita lihat jadwalnya, tadi ada 15 juta yang kita harapkan dari sekarang sampai Desember itu bisa disuntikan. Sehingga bisa mempercepat herd immunity-nya kita. Isunya adalah mereka sangat jauh di bawah target. Jadi implementasi vaksin gotong royong ini selama ini sangat jauh di bawah target. Ya. Sehingga itu sebabnya kemudian keluar masukan agar bisa dibuat lebih mendekati target pelaksanaannya oleh teman-teman di Bio Farma dan di Kadin. Ya. Kemudian kok bukan negara yang beli, memang ini vaksin gotong royong sejak awal negara nggak terlibat, Pak. Ini hanya benar-benar business to business, di mana di idenya awalnya adalah dulu swasta-swasta itu bisa membantu pemerintah untuk bisa mempercepat suntikannya. Jadi kita tidak terlibat negosiasinya, tidak terlibat mereka mintanya termsnya itu apa aja, kita hanya bilang jangan mahal-mahal, patokan harganya sekian. Karena juga KPK menilai vaksin gotong royong atau berbayar tidak dilakukan melalui PT Kimia Farma karena sangat beresiko tinggi. Kepada Kompas TV, Ketua KPK Firly menyatakan penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui Kimia Farma sangat berisiko tinggi dari sisi medis hingga kontrol vaksin. KPK tidak mendukung vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma karena rendahnya efektivitas dan rendahnya tata kelola. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan vaksin berbayar tidak dibeli dengan APBN dan tidak ada bentuk komersialisasi. Pemerintah memastikan vaksin gotong royong yang dijual di Kimia Farma ditargetkan untuk individu yang tidak punya akses vaksin gratis. Vaksin gotong royong sejak awal itu tidak memakai APBN. Lalu kemarin ada tuduhan, oh ini jangan-jangan vaksin sumbangan dipakai. Aduh, Masya Allah. Saya rasa saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itulah. Ya, kita nggak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan, Masya Allah. Ya, mohon maaf, Masya Allah gitu. Vaksin gotong royong dari awal itu berbayar. Perusahaan, pegawainya gratis. Nah, kan sama juga. Sekarang kalau ada individu-individu, ya, misalnya dia bekerja di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan, ya, menunggu lama, dia mau punya akses ini. Kenapa nggak boleh? Toh nanti ada kan rekomendasi dari perusahaannya bahwa ini loh sayang bayar gitu. Jangan seuzon dulu gitu. Vaksinasi berbayar di Kimia Farma ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut rencana harga satu dosis vaksin gotong royong individu berbayar ini ditetapkan senilai Rp321.660 ditambah biaya jasa pelayanan maksimal Rp117.910. Artinya setiap orang akan membayar sekitar Rp879.140 untuk 2 dosis vaksinasi. Setiap lapisan masyarakat berhak mendapat vaksinasi dan pelayanan kesehatan secara adil. Sebelumnya Presiden Jokowi pernah berjanji akan menggratiskan semua vaksin COVID-19. Tim Liputan Kompas TV.